Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran hama dan penyakit ikan. Ya, semoga semua anak-anakku tetap sehat, ya, sehat-sehat walafiat, dan tetap semangat dalam belajarnya. Pada pembelajaran minggu lalu, Ibu sudah sampaikan, Ibu sudah jelaskan dan membahas apa itu penyakit non-infeksi. Jadi masih ingat kan penyakit non-infeksi? Ya, penyakit yang disebabkan bukan oleh jasad patogen. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas jenis-jenis penyakit yang menyerang ikan itu dari jenis penyakit infeksi. Dari penyakit-penyakit yang menyerang ikan maupun udang itu dari jasad patogen. Dari jasad patogen yang menyerang ikan yang biasa menyebabkan penyakit itu ada dari virus. Jadi virus ini banyak ya, ada ratusan jenisnya. Dan dari jenis-jenis ini dapat menyebabkan penyakit pada ikan atau udang yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua dari jenis bakteri. Jadi bakteri ini bisa menyerang pada ikan air tawar maupun ikan pada air payau. Kemudian ada jamur ini yang biasa menyerang atau menyebabkan penyakit pada ikan. Dan yang terakhir ini ada parasit. Parasit ini juga ada beberapa jenisnya ya. Parasit ini terdiri dari krustase, dari jenis krustase. Kemudian ada dari jenis cacing, kemudian ada dari serangga, dan ada juga dari jenis protozoa. Ya, masing-masing ini dapat menyebabkan penyakit pada ikan. Ibu akan masuk ke yang pertama ya, virus. Salah satu contoh virus yang menyerang udang, di sini kita bisa lihat pada gambar ya. Ini ada udang yang terserang penyakit WSSV atau White Spot Syndrome virus. Ini disebabkan oleh white spot. Jadi kita bisa melihat gejalanya di sini udang ya, udang yang terserang penyakit ini kelihatan di seluruh tubuhnya itu berwarna kemerah-merahan. Ya, jadi pada gambar ini kita bisa melihat pada bagian karapas atau pada bagian kepala, di sini bisa dilihat ini terdapat bintik-bintik putih, kemudian diselimuti oleh warna merah. Ya, jadi kalau menemukan yang seperti ini pada udang, memiliki gejala seperti diawali dengan nafsu makan yang tinggi, selanjutnya tidak mau makan. Ya, jadi di awal itu nafsu makannya sangat tinggi. Nah, lama kelamaan menurun, akhirnya tidak mau makan. Kemudian udang selalu berada pada posisi di permukaan air. Ya, kalau misalnya di tambak itu bisa kita lihat udang selalu ke permukaan air sepanjang pematang tambak. Yang ketiga, ada kematian di dasar. Dalam waktu 3-7 hari, udang tiba-tiba akan habis ya. Yang keempat, adanya bintik-bintik putih di bagian karapas atau di bagian kepala ini. Ya, di karapas. Contoh lain virus yang menyerang pada ikan yaitu penyakit IHHNV. Ini biasanya terserang pada udang windu ya atau Paeonus monodon. Jadi infeksi IHHNV ini beberapa kasus itu terjadi di negara Asia Timur dan Asia Tenggara, menyerang udang liar maupun udang budidaya. Kemudian kalau di sini sih di gambar bisa dilihat udangnya sehat saja, cerah saja warnanya ya, tidak kurang satu apapun. Namun yang terjadi ketika virus ini menyerang, udang akan kekerdilan ya, yang disebut dengan run deformity syndrome. Jadi hati-hati kalau udangnya kerdil, karena biaya operasional yang dikeluarkan ketika masa pemeliharaan sampai panen ya itu tidak sedikit ya. Jadi hati-hati saja jika virus ini menyerang pada udang. Oke, sekarang kita lanjut pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Salah satu bakteri yang menyerang ikan, kalau di sini sih kita lihat gambarnya ini ada ikan mas ya. Ini terkena Aeromonas hydrophila.
Jadi tanda penyakit yang ditimbulkan oleh Aeromonas hydrophila ini yang pertama, ikan menjadi lemah. Kemudian nafsu makannya berkurang. Ya, karena lemah, makan pun tidak nafsu makan lagi ya. Yang ketiga, kulit menjadi kasar. Selanjutnya, keseimbangan terganggu. Jadi ketika bergerak itu kurang aktif, kemudian keseimbangannya berkurang. Kemudian sirip bisa rusak. Ya, kalau di sini sih kita lihat siripnya ini ada luka. Kemudian mungkin bisa selain luka juga kelihatan tidak sempurna, ya. Kemudian terjadi pendarahan pada subkutis, insang, lubang kumla dan organ-organ dalam itu terjadi pendarahan. Selanjutnya ada pembengkakan pada bagian perut yang berisi cairan. Ya, jadi memang Aeromonas ini bila sudah masuk ke dalam tubuh ikan itu akan menghasilkan cairan yang membuat perut dari si ikan yang terserang Aeromonas ini menjadi bengkak. Kemudian terjadi abses atau borok di sekitar tubuhnya. Salah satu ikan yang terserang adalah ikan mas. Kulitnya menjadi kasar, kemudian sisiknya ada yang rontok, kemudian siripnya menjadi rusak. Selanjutnya ini ada ikan salmon yang terserang Mycobacterium, ya. Ini masih jenis bakteri yang menyerang pada ikan salmon yang Renibacterium salmoninarum. Nah, itu namanya. Pada bagian perut juga kelihatan membengkak. Jadi sekali lagi mungkin kalau untuk Mycobacterium ini ketika menyerang ikan itu dapat menghasilkan cairan yang membuat perutnya bisa menjadi bengkak. Ini dikenal sebagai penyebab penyakit tuberkulosis ikan atau fish TB. Adalah bakteri yang berbentuk batang dengan ukuran 0,2 sampai dengan 0,6 kali 1 sampai dengan 10 milimikron. Ini bersifat gram, positif lemah, tidak bergerak, tidak membentuk spora atau kapsul dan bersifat aerob. Aerob ini ketika dalam pertumbuhannya itu membutuhkan oksigen. Ini juga salah satu Mycobacterium ya yang menyerang pada ikan gurami. Gejalanya yang lain itu bisa menunjukkan tanda-tanda seperti adanya pembengkakan vena. Jadi di bawah insang ya. Kemudian mata menonjol, kemudian adanya luka pada tubuh. Ternyata di beberapa bagian tubuhnya itu ada luka. Ya, kelihatan memerah ya. Kemudian mata pucat dan terjadi lordosis. Jadi yang biasanya warnanya terang kemudian tiba-tiba menjadi pucat. Nah, ini terjadi lordosis, artinya di bagian punggung bagian bawah itu ada kelainan. Kemudian terjadi juga skoliosis atau kelainan pada tulang belakang. Selanjutnya ulcer atau luka dan rusaknya sirip menjadi terbelah, kemudian ada sebagian yang patah, kemudian ada yang terlepas, kemudian ada sebagian yang patah. Adanya bintil berwarna putih keabu-abuan pada hati, ginjal, dan empedu. Nah, ini untuk mengetahui dengan pasti kalau ikan terserang Mycobacterium, maka ikan ini dibedah. Bila kelihatan ada warna putih keabu-abuan, nah ini sudah bisa diprediksi bahwa Mycobacterium sudah menyerang pada bagian dalam. Selanjutnya ada benjolan terdapat di berbagai organ. Nah, benjolan ini tidak biasanya terjadi seperti ikan normal yang lain. Itu kita lihat benjolannya ini bisa ada di insang, di perikardium. Jadi perikardium ini adalah lapisan yang menyelimuti jantung ya. Kemudian ada benjolan juga di sekitar mata. Kemudian ada di empedu, ini di bagian dalam ya. Kemudian ini benjolan ini juga ada di bagian ginjal. Kemudian yang terakhir juga biasanya terdapat di hati. Oke, jadi kalau kelihatan ikannya dari luar, kalau di bagian anatomi itu bisa dilihat ikannya berwarna kemerahan. Di setiap tubuh ada bintik merah ya, seperti ada darah.
Kemudian ketika dibedah yang seperti Ibu jelaskan tadi, ada beberapa perubahan warna yang terjadi pada bagian empedu, hati dan ginjal. Kemudian terdapat juga benjolan di tempat-tempat yang seperti insang, perikardium, mata, empedu, ginjal dan pada hati. Contoh lain lagi ya, untuk serangan bakteri ini pada bakteri yang menyerang udang. Ini disebut dengan bakteri Vibrio. Kalau di sini pada gambar, ini larva ya, larva udang. Kalau sudah terserang penyakit Vibrio, ya, itu menyebabkan larva udang ini kelihatan berpendar atau mengeluarkan cahaya, ya. Jadi semakin gelap semakin kelihatan. Ya, jadi biasanya ini terjadi di pembenihan udang. Itu bakteri Vibrio ini adalah jenis bakteri yang dapat hidup pada salinitas yang relatif tinggi. Sebagian besar bakteri berpendar bersifat halofil yang tumbuh optimal pada air laut bersalinitas 20-40 per mil. Jadi kalau biasanya salinitas di perairan meningkat, biasanya ini pada musim-musim kemarau, ini kita perlu waspada, bisa sampai 40 per mil atau 40 ppt. Jadi bakteri ini sangat mudah berkembang, memungkinkan timbulnya penyakit pada udang. Kita lihat di sini larva-larva ini kalau dalam kondisi yang gelap ya, semakin gelap semakin kelihatan bahwa oh ini terserang Vibrio. Jadi kalau gejalanya sudah seperti ini, pembudidaya di pembenihan itu biasanya langkah yang diambil adalah membuang. Jadi kalau yang terkena satu bak misalnya ya, satu bak dibuang aja daripada akan berpindah ke bak yang lain atau pada udang yang lain. Kita lanjut lagi ke penyakit yang disebabkan oleh parasit. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh parasit adalah Argulus. Jadi Argulus ini biasanya menempel. Nah, ini kita lihat ada ikan mas yang terserang Argulus. Jadi Argulus ini menempel pada ikan dengan menggunakan alat penghisap. Ini di bagian ekor, ini sudah menempel Argulusnya. Jadi Argulus ini sebenarnya termasuk kutu ya. Dia akan menempel pada ekor. Selanjutnya Argulus ini akan menancapkan mulut jarumnya pada tubuh ikan untuk menyuntikkan antikoagulasi darah. Baru kemudian parasit tersebut mengkonsumsi darah dari inangnya. Awalnya menempel, kemudian dapat hidup di tubuh si inang atau pada ikan yang dibudidayakan, dan lama-kelamaan akan membuat ikan ini akan menjadi lemas karena cairannya yang berupa darah itu dikonsumsi. Pada kasus-kasus ikan ya, biasanya sih pada ikan mas, kalau terserang Argulus itu tiba-tiba lemah, akan menepi, biasanya akan menepi, kemudian ikannya segera diangkat, kemudian kita periksa, barangkali saja di sekujur tubuhnya itu sudah terdapat Argulus yang hidup menempel di situ. Biasanya sih kalau di perikanan ketika ini kita lihat, biasanya kita menyebut oh ini kutu yang hidup di sekujur tubuh pada inang atau ikan. Selanjutnya serangan parasit yang lain itu dari jenis Lernae. Ya, ini juga seperti kutu. Ini umumnya lebih sering menyerang ikan yang dipelihara di kolam dibandingkan dengan di akuarium. Disebut sebagai kutu jarum karena penampilannya sepintas memang mirip sebuah jarum yang menancap pada tubuh ikan yang terserang. Meskipun disebut sebagai kutu, hewan ini sebenarnya termasuk dalam kelompok udang-udangan atau krustase ya. Jadi di sini ada ikan patin ini ya yang terserang Lernae. Itu kita lihat di ujung siripnya ini bagian bawah, jadi hampir tidak kelihatan. Jadi sekilas oh ini sirip biasa-biasa saja. Tapi kalau diperhatikan ya, dia akan menempel seperti pada gambar ini. Dia akan menempel di bagian sirip ya, di ujung bawah. Jadi serangan Lernae ini disebut dengan Cyprinae. Ini contoh pada ikan gapi ya. Jadi parasit ini bentuknya salah satu adalah cacing. Ini kalau pada gambar kita lihat cacingnya ini panjang ya. Jadi disebut Capillaria, adalah nama jenis cacing dari genus Nematoda yang menyerang tubuh bagian dalam ikan.
Jadi ini tidak kelihatan kalau di luar, tapi ketika kita bedah maka cacing akan kelihatan. Cacing ini merupakan parasit pada sistem pencernaan. Jadi ini bisa ditemukan pada usus dan juga ada pada hati ikan. Selain di usus juga bisa hidup di hati, ya. Kemudian Capillaria ini diketahui kerap menyerang ikan diskus atau Symphysodon sp dan angelfish. Pada ikan mati, kehadiran cacing ini dapat diketahui dengan melakukan pembedahan dan pengamatan pada isi perut ikan tersebut. Jadi sekali lagi, cacing ini bisa hidup di pencernaan dan di hati pada ikan. Jadi kebanyakan ikan-ikan ya yang kasus terutama pada ikan lele. Di sini pada gambar kita lihat ikan lele yang terserang penyakit Ichthyopterus sp, ini dari jenis protozoa. Ini disebut juga sebagai white spot atau bintik putih. Kemudian masing-masing bintik ini sebenarnya adalah individu parasit yang diselimuti oleh lapisan semi transparan dari jaringan tubuh ikan. Seperti itu, ya. Jadi semakin banyak bintik putih pada permukaan tubuh, ya, itu sebenarnya menunjukkan bahwa semakin banyak individu white spot atau Ichthyopterus ini yang tumbuh di pada ikan tersebut. Nah, pada awal perkembangannya bintik tersebut tidak akan dapat dilihat dengan mata, ya. Jadi kalau lihat ikan lele, ya, ikan lele terutama pada ikan lele yang ukurannya masih kecil, ya, itu sih tidak terlihat. Tapi lama kelamaan seiring dengan pertumbuhan ikan, ya, ICH ini, ya, white spot ini akan terlihat juga semakin besar. Nah, pada awal perkembangannya bintik tersebut tidak akan dapat dilihat dengan mata, tapi pada saat parasit tersebut makan, tumbuh dan membesar sehingga dapat mencapai 0,5 sampai 1 mm. Bintik tersebut dapat dengan mudah dikenali. Ya, sangat kelihatan. Jadi gampang sekali dikenali ini. Begitu lihat, oh ada bintik putih di permukaan tubuhnya si ikan lele. Nah, ini akan semakin terlihat jika ikan lelenya sudah besar ataupun sudah yang sudah berukuran induk, ya. Itu kelihatan sekali ada bintik putih. Nah, pada kasus berat beberapa individu dapat dijumpai bergerombol pada tempat yang sama. Ya, seperti itu. Dan kalau pada saat seperti ini biasanya si ikan ini mungkin merasa gatal, ya. Jadi dia tidak akan tenang selama berenang karena adanya serangan bintik putih ini atau yang disebut dengan white spot. Kita lanjut lagi ke penyakit oleh jamur. Salah satu yang ibu bisa berikan adalah Saprolegnia. Ini merupakan genus jamur yang termasuk dalam kelas Oomycetes, biasanya menyerang ikan-ikan di akuarium. Dalam akuarium, jamur ini kerap dipakai sebagai nama umum untuk serangan jamur yang menyerupai kapas pada permukaan tubuh ikan. Pada kenyataannya, banyak genus dari Oomycetes ini yang dapat menyebabkan infeksi jamur pada ikan, diantaranya adalah Ascilla. Kemudian kalau Saprolegnia ini yang dikenal juga sebagai water moths dapat menyerang ikan dan juga telur ikan. Mereka umum dijumpai pada air tawar maupun pada air payau. Kalau dilihat di mikroskop ini bentuknya bulat kemudian transparan. Di dalamnya ada koloni-koloni seperti itu, ya, bisa dilihat di sini yang berwarna hijau. Nah, kalau dilihat ikannya langsung, ini kelihatan ada di bagian sisik ikan, di bagian kulit, ya, itu sisiknya sampai rontok. Kemudian di bagian itu seperti ada luka, ya, yang dikelilingi dengan warna kemerahan. Ini sebenarnya adalah Saprolegnia. Jadi semakin meluas luka, maka semakin banyak jumlah Saprolegnia yang ada di situ. Selain pada ikan, Saprolegnia ini juga bisa menyerang telur ikan. Di akuarium itu ikan yang dipelihara kemudian airnya agak lama baru diganti, ya. Pergantian air itu sesering mungkin untuk mencegah atau menghindari dari serangan jamur
ya seperti ini. Nah, biasanya kita lihat ada seperti kapas di permukaan telur itu. Nah, kalau pada ikan bisa dilihat di sini di gambar, bentuknya hampir seperti luka yang membuat sisiknya kelihatannya warnanya beda, ya. Jadi semakin luas itu semakin kita prediksi bahwa saprolegnia ini banyak hidup di situ secara berkelompok. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Bagaimana pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi semua penyakit yang kira-kira dapat menyebabkan ikan menjadi produktivitas hasil kita semakin menurun karena penyakit. Terus bagaimana cara pencegahannya? Ya, yang pertama, mempertahankan kualitas air tetap terjaga. Ikan atau udang atau biota air yang lain ketika kita budidayakan itu sebaiknya kita harus tahu kisaran berapa parameter yang dia sukai. Contohnya suhu, kisaran suhu yang sesuai dengan misalnya pada ikan mas, ya. Misalnya suhunya pada kisaran sekitar 22 sampai 27 derajat Celcius. Jadi kapan di bawahnya atau di atasnya akan ada pengaruhnya yang membuat ikan tidak bisa tumbuh dengan optimal. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan menerapkan biosecurity. Nah, biosecurity itu apa? Biosecurity ini adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi peluang masuknya penyakit. Karena kebanyakan misalnya di tempat itu, ya, di tempat pembenihan itu sebenarnya tidak ada penyakit, tetapi yang dikhawatirkan si pembawa atau yang disebut dengan carrier. Nah, itu yang menyebabkan pembenihan itu dilengkapi dengan biosecurity. Ya, ini biasanya ditempatkan di beberapa tempat, di beberapa sektor di pembenihan itu. Jadi mulai dari pintu gerbangnya itu sudah ada biosecurity di situ. Jadi sebenarnya biosecurity ini itu sudah diterapkan beberapa tahun yang lalu. Sebelum ada pandemi COVID-19 ini sebenarnya kalau di panti-panti pembenihan itu sudah dilakukan penerapan biosecurity, termasuk mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian memakai sepatu dan sebagainya, yang termasuk upaya untuk mengurangi peluang masuknya penyakit pada pembenihan. Kemudian bagaimana mengolah tanah dasar dengan pengeringan dan pemupukan. Kalau pengeringan itu ya dalam kondisi kering. Jadi dengan pengeringan ini sebenarnya tujuannya untuk mematikan atau memutuskan mata rantai daripada si patogen, ya. Kemudian dilakukan pemupukan, fungsinya apa? Untuk menyuburkan tanah dasar yang nanti akan menjadi media hidupnya si ikan. Sehingga pemupukan ini jika dilakukan itu nanti akan membuat tanah dasar ini akan menjadi subur, ya, dengan tumbuhnya mungkin kelekap-kelekap yang bisa digunakan sebagai pakan oleh si ikan. Selanjutnya ada pemberian vitamin. Kita mengingat bahwa salah satu fungsi vitamin itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian kalau sudah terlanjur ada ikan yang masuk ke dalam satu daerah, itu sebaiknya kita karantina. Ini bertujuan untuk mengamankan ikan sebelum dikeluar, apakah ikan ini tidak membawa penyakit. Nah, kalau seandainya diketemukan ada membawa penyakit, apakah itu bakteri, apakah itu virus, dengan metode pemeriksaan yang sudah dilakukan di karantina, barulah ikan ini bisa dibawa keluar. Selanjutnya, menjaga jangan sampai ada ikan yang terluka. Secara berhati-hati jangan sampai ikan terluka, karena pada saat kondisi terluka ikan itu gampang sekali, mudah sekali kedatangan si jasad patogen. Misalnya bakteri, kalau luka itu berdarah. Dalam kondisi tersebut biasanya sangat mudah sekali si bakteri datang, tumbuh di situ, berkembang, sehingga dapat menyebabkan penyakit yang serius begitu. Selanjutnya, melaksanakan praktik manajemen. Jadi sebaiknya kalau di pembenihan itu manajemen harus diperbaiki. Manajemen ini biasanya pada kualitas air, penanganan kualitas air, pengelolaan kualitas air, ataupun manajemen pakan. Karena disinilah titik pentingnya dari pembenihan itu. Jika manajemennya baik,
ya. Misalnya pemberian pakan harus diberikan berapa kali, frekuensinya berapa kali, kemudian dosisnya berapa, intensitasnya berapa, cara pemberian pakannya seperti apa. Nah, kalau misalnya ikannya seperti ikan lele ya, kalau ikan lele itu kan kita ketahui ikan yang bersifat nokturnal, artinya aktif pada malam hari. Sehingga mungkin kalau pada pagi hari kalau kita berikan sekian persen sama dengan yang diberikan pada siang hari, tetapi karena dia aktif pada malam hari, maka untuk pakan yang diberikan pada waktu sore untuk malam itu sedikit lebih banyak jumlahnya karena lebih aktif pada malam hari. Kemudian manajemen yang lain tentang kualitas airnya, kapan dilakukan pergantian air, dilakukan pergantian airnya itu berapa persen. Nah, itu semua yang harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah membersihkan setiap peralatan yang akan digunakan selama pemeliharaan. Jadi selain dibersihkan, dikeringkan, jangan sampai kita berpikir bahwa oh ikannya kok bisa sakit, dari mana? Padahal sebenarnya bersumber juga dari peralatan-peralatan yang digunakan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini itu dapat dipahami. Ingat sekali lagi, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Mari kita untuk selalu melakukan pencegahan. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Semoga tetap sehat selalu ya, tetap semangat. Pesan Ibu terus belajar. Belajar mandiri, lebih banyak membrowsing, terutama yang berhubungan dengan jenis-jenis penyakit yang menyerang ikan, karena yang Ibu berikan tadi kan cuma sebagian saja. Demikian yang Ibu sampaikan. Adapun kekurangan-kekurangan yang Ibu sampaikan mohon dimaafkan. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat.